Tiada ku sanggup menjalani hidup ini di saat hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Di saat hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi. Mari bersama-sama kita buka firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-16. Mulai ayat yang ke-20. Mulai ayat yang ke-20 kita akan baca. Nanti kita akan berhenti sampai ayat yang ke-23 terlebih dahulu. Pasal 16 ayat yang ke-20. Mari saudara simak, saya akan bacakan untuk saudara semuanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. 21. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. 23. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Kita kembali ke ayat yang ke-20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Dan di ayat yang ke-21 digambarkanlah seperti seseorang yang mengandung anak dan akhirnya melahirkan. Kemudian setelah melahirkan, maka penderitaannya itu tidak ada lagi. Karena apa? Kegembiraan sudah lahir. Anak yang dikandung itu sudah lahir. Ayat yang ke-22, Yesus berkata dengan jelas, demikian juga kamu, kita sekarang mungkin diliputi duka cita. Tetapi Yesus akan melihat kita lagi dan hati kita akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Nah, saudara sekalian, dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa memang kalau kita mengikuti arus dunia, kita bingung sendiri. Yesus sendiri mengatakan ketika kita berduka cita, dunia bergembira atasnya. Ketika kita bersuka cita, dunia mengajarkan kita untuk berduka cita. Tidak ada yang benar di dunia ini. Saudara mengikuti dunia, semuanya tidak benar. Ini diputar, tidak kelihatan mana yang benar, semuanya kelihatan abu-abu, semuanya dibentuk untuk menjadi sesuatu yang membingungkan orang banyak. Dan kita diajarkan untuk percaya hal-hal yang tidak kita dengar sendiri. Wah, orang ini berkata kalau kamu begini, iya tak pukulnya orang itu. Padahal kita belum dengar sendiri dari mulutnya. Tapi kita sudah diajarkan untuk bereaksi sebelum mendengarkan kebenaran. Demikian pula dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita bereaksi sebelum kita mendengar benar-benar apa yang firman Tuhan katakan. Amin saudara. Seringkali kita bertindak dulu sebelum kita tahu apa yang benar.
Tentunya ini berkaitan dengan anak muda. Anak muda itu kalau kata zaman Bung Karno dulu, kalau saya belajar sejarah karena saya anak IPS dan saya bangga jadi anak IPS, katanya orang dulu kalau anak IPS itu lebih kurang pintar dari anak IPA. Salah, anak IPS itu lebih pintar karena hafalannya lebih banyak, saudara. Anak IPA tinggal hitung. Saya bercanda, semuanya pintar, saudara. Dulu saya belajar ketika Bung Karno dan ada golongan muda. Golongan muda ini menyembunyikan Bung Karno dan Bung Hatta. Kenapa? Karena menurut golongan muda, cara berpikir Bung Karno itu berbeda. Demikian pula sebaliknya Bung Karno menganggap Sultan Syahrir dan teman-temannya itu cara berpikirnya berbeda. Nah saudara, di dalam dunia ini kita seringkali bertindak dulu, bereaksi sebelum kita mendengar apa yang benar. Tidak mempertimbangkan baik-baik, langsung ya kalau bahasa sehari-harinya naik pitam, marah. Dan hal-hal ini yang menyebabkan kita tidak bisa melihat kebenaran. Semuanya diputar balikkan, semuanya tidak jelas. Nah biarlah hal ini kita belajar untuk menghindari bersama-sama. Amin saudara. Karena kalau ini kita lakukan, apa bedanya kita dengan orang-orang di luar sana? Lalu apa gunanya kita datang setiap pagi kalau hidup kita sama, sakitnya sama orang luar juga sama, masalah yang diterita juga sama, gak selesai-selesai. Cara berpikirnya, cara ngomongnya juga sama. Apa bedanya? Terus ada apa kita ke gereja? Saya anjurkan kalau kita masih seperti itu, lebih baik tidak usah ke gereja, tidur aja di rumah lebih enak. Tapi kalau kita memutuskan, ambil keputusan, datang 4:30 pagi atau menonton melalui channel YouTube GAB TV pukul 4:30 pagi untuk mendengarkan kebenaran firman, memuji dan menyembah Tuhan, kita harus sadar bahwa kita harus berbeda dari dunia ini, saudara. Nah kalau kita mendengarkan setiap pagi dan kita hidup kita sama, membuang waktu, percuma dan tidak ada gunanya. Tapi di sini tidak ada, amin. Di sini semuanya yakin bahwa perkataannya berkuasa, amin. Dan di sini semuanya mengendalikan perkataannya. Paling tidak belajar untuk mengendalikan perkataannya, amin saudara. Karena apa? Mulut kita ini yang bisa membawa kita jatuh atau mulut kita ini yang bisa membawa kita naik. Kalau apa yang kita ucapkan itu hal-hal yang negatif, negatiflah hidup kita. Nah, seperti ayat yang ke-21 tadi. Digambarkan kalau orang itu mengandung, melahirkan. Saya baca di artikel, kalau orang melahirkan, itu rasanya seperti puluhan tulang yang diremukkan. Rasanya sakit tidak karu-karuan. Tapi setelah anaknya lahir, kok kuat senyum sama anaknya, kok enggak pingsan gitu loh. Ya ada beberapa kasus yang perkecualian. Kok kuat senyum sama anaknya dan kemudian bilang, wah aku mengasihimu anakku. Nah ini digambarkan oleh Tuhan Yesus bahwa kalau sudah melahirkan, penderitaannya itu sudah lupa. Lupa bahwa tadi sampai berteriak-teriak, mungkin sampai rambut susternya dijambak, ditarik atau gimana. Kok lupa kalau sudah lahir? Kok lupa kalau tadi itu sakit? Karena ada kegembiraan. Ini digambarkan oleh Tuhan Yesus. Manusia kalau sudah menerima mujizat, kita sudah lupa masalah kita. Dan apa? Ayat 22 pun Yesus mengajarkan apa? Demikian juga kamu sekarang mungkin diliputi duka cita. Tetapi lihat, aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Bayangkan seorang ibu yang sudah melahirkan, anaknya keluar, walaupun susternya ngeblak, enggak peduli. Mungkin apa yang terjadi, ada tikus lewat, enggak peduli, kegembiraannya ada di sini. Nah apa maksudnya? Ayat 23 dan 24. Nanti kita akan baca ayat 25.
Ayat 23 dikatakan, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Kenapa? Tidak menanyakan apa-apa. Karena kita bergembira. Karena Tuhan Yesus tahu kalau kita kurang bergembira, pasti kita tanya, Tuhan kok gini? Tuhan kok gitu? Kalau bahasanya orang zaman dulu, Rabi, mengapa seperti ini? Mengapa demikian, Rabi? Yesus tahu. Pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku, aku berkatamu, nah ini yang penting. Pagi hari ini kita sama-sama belajar, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan apa? Kurang keras, akan apa? Kepada siapa? Mari ganti kepada saya. Akan diberikannya kepada dalam nama siapa saudara? Nama yang berkuasa. Bayangkan, mulut saudara ini berkuasa. Mengucapkan sesuatu kepada Tuhan yang maha kuasa. Melalui firman Tuhan yang penuh kuasa. Triple lah kuasanya. Mintalah apa saja. Nah tapi ini ada catatan lagi. Nanti kita akan bahas sedikit. Tapi kita akan turun ke ayat 24 dulu. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima. Supaya penuhlah sukacitamu. Saya belajar bahwa ternyata ada golongan orang yang tidak sungkan untuk minta kepada Tuhan. Tapi ada golongan orang yang sungguh amat sangat sungkan untuk minta kepada Tuhan. Kalau saudara setuju, anggukkan kepala dalam hati saudara. Ada orang yang tidak sungkan minta, Tuhan besok tolong lindungi aku. Besok anakku tolong berkatono ya Tuhan ya. Aku tak doakan anakku supaya anakku sehat. Tapi ada orang yang sungkan, Tuhan sekiranya engkau baik, tolong Tuhan bantu. Tapi ya ndak sungkan Tuhan. Ada saudara. Kalau saudara senyum berarti saudara pernah menjumpai orang seperti itu. Atau saudara adalah orangnya. Ada. Tuhan aku pengen mujizat. Tapi ya apa mungkin ya enggak jadi Tuhan. Terserah. Seperti lagu itu, suka-sukamu Tuhan. Sudah Tuhan kalau mau mujizat ya sudah, kalau enggak ya enggak. Nah firman Tuhan mengajarkan, minta. Mintalah maka kamu akan menerima. Artinya jangan sungkan minta. Siapa di sini saudara yang dulu dilahirkan dari kedua orang tua yaitu ayah dan ibu? Atau maksudnya saudara dilahirkan dari manusia atau bukan manusia? Nah gampang gitu aja. Manusia. Ketika saudara dilahirkan dari manusia, ketika saudara bertumbuh, saudara minta kepada orang tua, sungkan enggak? Umur 2 tahun, mau minta permen tapi sungkan. Oh, enggak ada. Kalau perlu, anak umur 2 tahun, apa itu papa? Pesawat, belikan 1. Loh, dikira papanya konglomerat, suruh beli pesawat. Enggak sungkan. Anak yang mengenal bapaknya enggak ada rasa sungkan. Demikian pula Yesus, Yesus mengajarkan pada kita semua. Mari katakan bersama saya, Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang saya dikuatkan bahwa saya tidak perlu sungkan untuk meminta. Nah kan, kalau orang Jawa Timur ngomongnya semakin lama semakin pelan-pelan, sungkannya muncul. Lebih keras lagi, bahwa saya tidak perlu sungkan untuk meminta kepadamu. Lanjut, karena engkau yang memerintahkannya. Amin saudara. Mulai hari ini kalau minta kepada Tuhan jangan sungkan-sungkan. Tetapi ada catatannya. Kita nanti akan belajar. Ayat yang ke-25. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan. Tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Nah selama seperti saudara lihat tadi di ayat-ayat sebelumnya. Yesus selalu bercerita dalam perumpamaan, kiasan. Tapi ada saatnya nanti Yesus akan berkata secara gamblang kepada manusia. Nah tapi yang akan kita bahas berbicara mengenai meminta sesuatu.
Sekarang kita akan kembali mundur satu pasal, maksud saya dalam Yohanes pasal 15. Kita akan buka pasal 15 ayat yang ke-7. Tadi kita belajar bahwa kita tidak boleh sungkan untuk meminta. Amin. Amin, saudara. Loh, nanti kalau saya minta-minta sepertinya saya tidak menghormati Tuhan. Loh, ini perintah Tuhan. Kalau saudara menghormati Tuhan, saudara menaati perintah Tuhan tidak? Amin. Nah, mintalah saudara. Jangan sungkan untuk meminta. Nah, ayat yang ke-7 ini diajarkan apa? Jikalau kamu tinggal dalam aku, kata Tuhan, dan firman-Ku, kata Tuhan, tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan minta apa saja itu boleh. Tapi menerima atau tidaknya tergantung apakah kita tinggal di dalam Tuhan atau tidak. Amin, saudara. Jadi meminta kepada Tuhan tidak ada salahnya. Tapi yang membedakan itu kita terima atau tidak adalah apakah kita tinggal dalam Tuhan atau tidak tinggal dalam Tuhan. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, minta apa saja, pasti digenapi. Saudara, maaf kalau saya berkata agak sedikit mendorong saudara, masa puas sih kalau cuma dengar kesaksian orang yang mendapat mujizat? Masa saudara tidak mau mengalami mujizat sendiri? Loh, sedikit. Saudara tidak mau mengalami mujizat sendiri? Kalau saya, saudara, saya terpacu. Saya tidak mau hanya jadi pendengar kesaksian orang yang menerima mujizat. Tapi saya mau orang lain yang mendengar kesaksian dari hidup saya. Bahwa saya mengalami mujizat Tuhan. Demikian pula dengan saudara. Amin, saudara. Amin, saudara. Masa mau sih setiap seumur hidup cuma jadi orang yang mendengar kesaksian. Oh, menangis, Tuhan baik ya untuk orang itu. Tapi dalam hati, aku kapan? Mulai hari ini, ingat ketika kita tinggal dalam Tuhan, menghormati Tuhan, dan firman Tuhan ada dalam hidup kita, minta apa saja. Saya katakan minta apa saja, pasti akan digenapi oleh Tuhan Yesus. Tidak ada batasnya, minta apapun, pasti akan digenapi oleh Tuhan Yesus. Amin. Dan tentunya minta yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Kalau saudara minta tolong tetangga saya jadikan monyet, tidak akan terjadi, tidak ada itu. Tapi kalau kita minta Tuhan, Engkau melihat bahwa aku sudah berusaha untuk membahagiakan keluargaku. Tapi Tuhan, sekarang aku minta dalam namamu, dalam firman Tuhan, Engkau yang membantu hidupku, Engkau yang menyokong, menopang hidupku. Pasti akan digenapi. Tuhan, Engkau melihat Tuhan bahwa sekarang aku sudah membetulkan pola makanku. Tapi kok sepertinya penyakit ini kok belum kunjung sembuh. Tuhan, aku sudah melakukan bagianku. Mari sekarang Engkau lakukan bagianmu. Aku klaim dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara mau melakukan itu mulai hari ini? Amin. Meskipun keadaan tidak menguntungkan. Meskipun cuaca hati kita itu bertolak belakang, tetap lakukan itu. Amin, saudara. Jangan khawatir. Kalau kita minta, maka kita akan menerimanya. Amin, saudara. Percaya, saudara. Bersyukur, saudara. Ayat yang ke-9 dan 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Perhatikan, Tuhan Yesus selalu membawa perumpamaan antara Bapa dan Dia. Bapa dan anak, Bapa dan anak, Bapa dan anak. Karena apa? Antara Bapa dan anak itu tidak ada sungkan-sungkan, saudara. Demikian pula hidup kita. Jangan ada kasih yang sungkan-sungkan kepada Tuhan Yesus. Datang pada Tuhan, minta pada Tuhan, menghormati Tuhan, tinggal dalam Tuhan, pasti akan terjadi. Amin, saudara. Jangan mintanya dulu, menghormati Tuhan terlebih dahulu. Ayat 10.
Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Ini yang paling penting. Ayat 10 ini menggambarkan, mengajarkan pada kita. Kalau kita tinggal dalam kasih Tuhan. Dalam bahasa lainnya, kalau kita menjadi orang-orang yang benar-benar dicintai oleh Tuhan. Apa sih yang tidak Tuhan berikan pada kita? Apa sih yang tidak akan Tuhan siapkan untuk kita, saudara? Semuanya akan diberikan pada kita. Amin, saudara. Kita sudah tiba di akhir pekan. Mari tinggal dalam Tuhan. Dan berikutnya yang paling penting, jangan sungkan-sungkan untuk minta pada Tuhan Yesus. Mari katakan bersama saya, Tuhan Yesus, maaf kalau dulu saya sungkan. Mulai hari ini saya tidak sungkan-sungkan. Lebih keras, saya tidak sungkan-sungkan. Meskipun saya orang Jawa Timur yang terkenal sungkanan, iya, saya tidak mau sungkan-sungkan untuk meminta kepadamu. Nah kan ngomongnya pelan, jangan pelan. Saya tidak sungkan-sungkan untuk meminta kepadamu. Sebab saya percaya firman-Mu mengajarkan bahwa saya harus meminta apa saja. Dalam nama Tuhan. Dalam nama siapa? Saudara yang percaya, mari sama-sama bangkit berdiri. Amin. Kalau sudah diberi janji oleh Tuhan, senyum saudara. Terima dengan iman. Katakan dengan mulut saudara sendiri nanti, Tuhan, aku sekarang sudah tahu firman-Mu. Jangan cuma firman yang kita dengarkan hanya menghangatkan hati kita di gereja saja. Tapi ketika naik sepeda motor, dingin lagi hati kita. Enggak, biar firman ini tetap dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi. Sekali lagi saudara katakan firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku. Oh firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi saudara katakan dengan iman. Oh firman-Mu, amin, terang bagi jalanku. Sekali lagi, oh firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Tuhan, dari mulut kami sendiri kami berkata bahwa kami meminta apa saja sesuai dengan firman-Mu pasti akan terjadi. Dan dari mulut kami sendiri kami menyanyikan bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, terima kasih untuk kekuatan yang baru. Terima kasih untuk sukacita yang baru. Terima kasih untuk mujizat yang akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau rela. Engkau mau untuk menghormati hidup kami ketika kami menghormati Engkau. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sepanjang hari ini kami semua sehat, kami diberkati, kami dibungkus dengan darah Yesus, hidup kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terima segala kebaikan-Mu bagi kami, dalam nama Yesus Kristus.
Mari sama-sama katakan,